Lawan kata orang bijak seringkali disamakan dengan orang bodoh. Padahal sebenarnya bodoh di situ bukan semata orang yang tidak pintar atau tidak berpengetahuan. Tetapi bodoh mengandung makna tergopoh, ceroboh, tidak pikir panjang, dan juga lamban dalam bertindak. Tidak adanya inisiatif, atau malah sebaliknya, akan sangat cepat bereaksi, tergopoh-gopoh di dalam mengungkapkan sebuah reaksi. Namun bodoh atau bijaknya seseorang itu terbukti dan teruji justru pada saat ketika masalah datang, dihadapkan kepada mereka. Reaksi mereka terhadap masalah yang datang bertubi-tubi itulah akan mengindikasikan bodoh atau bijaknya seseorang. Bila dia tergopoh buru-buru menilai lalu kemudian dengan pikiran yang sempit menyimpulkan segala sesuatu begitu cepat tanpa mengupdate terlebih dahulu, maka jelas sekali ini ciri-ciri orang yang bodoh. Tetapi orang yang bijak ketika dihadapkan kepada masalah, dia tidak lalu mencari kambing hitam atau menyalahkan siapa-siapa atau apa-apa, tetapi mereka biasa berpikir panjang. Orang bijak tidak tergopoh-gopoh dalam memberikan komentar atau bereaksi, tetapi justru dia memiliki pikiran dan akal yang luas. Karena itu betapa pentingnya kita membangun sebuah mentalitas orang bijak, yaitu berakal luas. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan yang hari ini dari 2 ayat tentang seorang tokoh yang sering disebut raja paling bijaksana, yang mana sebelum dan sesudahnya tidak ada raja seperti dia, yaitu Raja Salomo. 1 Raja-Raja 4 ayat 29-30. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. 2 ayat ini ingin memberitahukan kepada setiap kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 yang konteksnya memang bagaimana Raja Salomo itu menjadi begitu masyhur dan terkenal kemana-mana. Bukan karena kegagahannya, bukan karena penampilan fisiknya atau kekayaan harta benda yang dia miliki, atau mungkin tahta dan kuasa yang dipercayakan kepadanya. Tetapi orang ketika datang berjumpa dengan Raja Salomo ingin belajar dan ingin mendapatkan serta mengetahui hikmat dan pengertian yang dimiliki oleh Raja Salomo itu. Bukankah kita ingat bagaimana Raja Salomo ketika awal mula hendak menjadi raja? Tuhan menanyakan satu pertanyaan, apakah yang ingin engkau minta daripadaku? Dan Raja Salomo tidak meminta harta benda, kekayaan, kesuksesan, atau kuasa dengan tangan besinya untuk memerintah bangsa yang dipercayakan kepadanya. Tetapi yang dia minta adalah, Tuhan berikanlah kepadaku hati yang sanggup menimbang perkara-perkara, antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat. Hati yang mampu menimbang inilah yang identik dengan yang namanya hati yang bijak, yang mampu membedakan, bukan melakukan pembedaan, tetapi tahu bagaimana yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang baik, yang mana yang jahat, yang mana yang berguna, dan yang mana yang tidak berguna. Dan disinilah bagaimana Salomo lalu kemudian kita lihat kebijaksanaannya terkenal, tersohor kemana-mana. Karena dia sanggup untuk mempraktekkan hikmatnya itu, bijaksananya itu dengan tepat dalam berbagai macam konteks pergumulan orang-orang yang sedang dirundung masalah pada waktu itu. Memang benar masalah itu adalah alat uji untuk seseorang itu terbukti bijak atau bodoh.
Dan yang menarik di dalam pasal 4 ayat 29-30 di 1 Raja-Raja ini, dicatatkan bagaimana Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Kata amat besar di sini berarti tak tertandingi, bukan lebih besar dari Tuhan yang memberikannya. Tetapi yang di kalangan manusia, maka hikmat Salomo dan pengertian yang dikaruniakan Allah itu sungguh tak tertandingi. Lalu kemudian kalimat selanjutnya ini yang mengindikasikan orang yang punya hikmat dan pengertian yang amat besar itu, Tuhan karuniakan karunia yang kedua, yaitu akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Inilah yang harus menjadi garis bawah tentang orang yang berhikmat dan berpengertian itu. Bukan dia tahu banyak yang membuat kepalanya menjadi besar dan sombong. Bukan dia mendapatkan informasi yang begitu limpah, lalu kemudian dia anggap dia sudah maha tahu dan paling tahu, dan orang lain diremehkan sebagai orang-orang yang tidak tahu atau berpengetahuan rendah. Bukan itu. Tetapi justru akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Saya suka dengan kalimat ini. Akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Saudara, ungkapan dataran pasir di tepi laut ini pernah Allah ungkapkan kepada Abraham saat Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa keturunanmu itu akan seperti pasir di lautan dan seperti bintang-bintang di langit, yang keduanya itu tidak terhitung. Dan akal yang luas yang diidentikan atau digambarkan seperti dataran pasir di tepi laut berarti akal yang berpikir secara luas, berwawasan yang sangat lebar, tidak sempit, tidak cupet, tidak lalu kemudian keburu menyimpulkan sesuatu secepat-cepatnya, tergopoh-gopoh, tergesa-gesa mengambil kesimpulan tentang satu orang atau mungkin orang yang kita anggap sebagai troublemaker dan sebagainya. Ciri orang yang berakal sempit justru ketika masalah yang rumit menghimpit hidupnya, maka dia makin terjepit di dalam rumitnya masalah itu. Dia terjepit, dan kalau sudah terjepit, orang bodoh itu tidak berpikir untuk segera keluar, paling hanya menyalahkan, mencari kambing hitam, mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi, mengapa saya ditimpa kemalangan seperti ini. Dan inilah ciri orang bodoh yang makin terjepit karena berakal sempit. Tetapi berbeda dengan orang yang dikatakan tadi luas akalnya seperti dataran pasir di tepi laut yang dikaruniakan itu sebagai tanda hikmat untuk Salomo, raja yang Tuhan karuniakan secara khusus bijaksana yang luar biasa. Dikatakan bahwa ia berakal luas seperti dataran pasir. Dan ciri orang yang berakal luas justru ketika dia dilindas oleh masalah yang keras, orang yang dikaruniai bijaksana dari Tuhan itu tetap antusias. Dia tidak menyerah kalah. Dia tidak mudah juga mencari-cari kesalahan dari orang lain atau mencari penyebab dari masalah yang dihadapi. Tetapi dia justru tetap antusias. Antusias bukan membuat pongah. Antusias juga bukan sekedar dia bertindak sembarangan. Tetapi antusias oleh kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang menyelubunginya. Menyebabkan antusiasnya itu adalah antusias yang terarah kepada Tuhan dan bersama Tuhan. Antusias yang bukan sembarangan, tapi antusias yang betul-betul memiliki pandangan yang hanya kepada Tuhan dan memandang sama seperti Tuhan memandang segala problem yang terjadi di dunia ini. Karenanya apa yang kita pelajari dari karunia Tuhan secara khusus buat Salomo, biarlah ini boleh jadi doa kita. Tentu saja memang tidak ada tandingannya dan kita tidak bisa menyamai diri kita dengan Raja Salomo. Tapi setidaknya akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut ini menjadi indikator untuk kita hidup bijak dan mempraktekkan bijaksana itu, mempraktekkan hikmat itu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat kita dihadapkan kepada masalah yang rumit itu. Tetaplah berjalan bersama Sang Maha Bijak dengan kuasanya yang tak terbatas sehingga pikiran kita menjadi luas, tidak sempit, dan saat masalah keras datang melindas kita,
kita tetap antusias. Tuhan menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Amin.